Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Nardi Banjeh, jurusan Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Asuransi Sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah badan hukum yang disediakan untuk publik dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Penyelenggaraan BPJS/TK ini menggunakan mekanisme asuransi sosial. Kalau dulu disebut Jamsostek, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dikelola oleh PT Jamsostek Persero. Namun, PT Jamsostek kemudian diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS sejak 1 Januari 2014. BPJS/TK sudah beroperasi aktif sejak 1 Juli 2015, yang mana fokus dari program sosial pemerintah ini adalah para tenaga kerja atau pegawai, baik sipil maupun swasta. Oleh karena itu, sebagai salah satu program wajib yang pemerintah canangkan, maka setiap perusahaan diimbau untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setiap tenaga kerja bisa mendapatkan jaminan-jaminan sosial yang mereka butuhkan. Jenis-jenis program BPJS Ketenagakerjaan. Ada berbagai jenis program yang tersedia di BPJS/TK. Jenis-jenis program yang dapat diminati oleh para pegawai atau tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, program jaminan kecelakaan atau kerja atau JKK. Program JKK merupakan program perlindungan berbagai risiko kecelakaan yang mungkin terjadi kepada tenaga kerja dalam hubungan kerja. Misalnya, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, atau pegawai terjangkit penyakit yang disebabkan oleh lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, program jaminan hari tua atau JHT. Program ini memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya sesuai dengan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan yang dapat digunakan untuk jaminan hidup di hari tua. Program dari pemerintah ada beberapa jenis iuran yang harus dibayar, antara lain program jaminan pensiun, program jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun. Secara singkat, sejarah BPJS Kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda, yang dimana pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia, setelah Indonesia mendapat kedaulatan dari pemerintah Belanda. Di sini pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya, khususnya bagi pegawai negeri sipil atau PNS, beserta keluarga Menteri Kesehatan, Profesor George Anthony Sibawesi, periode 1966-1998, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan program asuransi kesehatan. Karena program ini mulai dilakukan di sejumlah negara maju, programnya berkembang dengan sangat pesat. Pada saat penerapan program asuransi kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas hanya golongan bagi PNS beserta anggota keluarganya. Namun Prof. Sibawesi sudah yakin kelak suatu saat program asuransi kesehatan bisa diminati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini demi terjadinya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup ke dalam 4 periode, yang dimana pada tahun 1968 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan. Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta keluarganya. Pada tahun 1989, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1989. BPDBK berubah status dari sebuah badan lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Pusada Bakti. Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Dan di tahun 1992, PHB berubah menjadi
PT Askes Persero merupakan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1992. PT Askes Persero mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program akses komersial pada Januari 2005. PT Askes Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM. Pada tahun 2014, tepatnya pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai beroperasi. Yang berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, serta menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes Persero berubah menjadi BPJS Kesehatan. Mengenai asuransi sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengertian asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau keluarganya. Prinsipnya adalah mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, subsidi, silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Sederhananya, berbagai golongan masyarakat bisa saling bantu. Diharapkan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas bisa menjadi produk ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat yang tidak mampu. Perbedaan asuransi sosial dan komersial. Perbedaan utama kedua jenis asuransi ini adalah pada ketentuannya. Jika asuransi komersial bersifat sukarela dan berorientasi profit, asuransi sosial wajib dimiliki oleh seluruh WNI dan bersifat non-profit. Selain itu, asuransi komersial tidak menanggung semua jenis penyakit, sementara asuransi sosial menanggung hampir semua jenis penyakit, termasuk gagal ginjal hingga kanker. Selanjutnya, ciri-ciri asuransi sosial. Terdapat 5 ciri-ciri yang menjadikannya berbeda dengan produk asuransi pada umumnya. Yang pertama, bersifat wajib bagi setiap individu. Yang kedua, dibangun dengan berdasarkan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Yang ketiga, premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung. Yang keempat, bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang kelima, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi sosial di Indonesia. Penyedia layanan program pemerintah terdiri atas 5 perusahaan Persero berstatus BUMN, antara lain PT Askes, PT Jam Sostek, PT Jasa Harja, PT Taspen, PT Asabri. Mereka semua adalah perseroan. Pada perkembangannya, PT Askes dan PT Jam Sostek dilebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS. Sebagai hasilnya, terdapat 5 jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan BUMN penyedia layanan ini, yaitu yang pertama, BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pada mulanya dikenal dengan nama Askes, Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri. Askes pada masa itu memberikan jaminan proteksi kesehatan kepada para pegawai negeri, pejabat negara, penerima pensiun TNI Polri, pejabat negara, dan seluruh termasuk veteran, perintis kemerdekaan, dan pegawai negeri tidak tetap yang membayar iuran. Kemudian berubah lagi menjadi BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bersifatnya wajib dengan premi nasional. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan. Tidak jauh dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan awalnya adalah jaminan sosial tenaga kerja atau ASTEK yang memberikan proteksi terhadap kecelakaan kerja, tabungan hari tua,
dan santunan kematian. Program tersebut didukung dengan program jaminan sosial tenaga kerja atau Jansostek dan kini berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi sosial tenaga kerja ini juga memberikan jangkauan yang lebih luas, terutama pada para pekerja lepas seperti tukang ojek, pedagang, nelayan, petani, hingga pekerja biasa lainnya. Selanjutnya ada asuransi kecelakaan lalu lintas atau Jasara Harja. Masyarakat Indonesia sudah terlindungi dengan asuransi kecelakaan dari PT Jasara Harja. Asuransi yang diberikan termasuk para pengguna transportasi umum dan pengguna kendaraan pribadi. Proteksi yang diberikan berupa santunan kematian, cacat, tetap, perawatan, biaya pengukuran jika tidak punya waris, dan penggantian biaya ambulan jika mengalami kecelakaan transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN. Asuransi pegawai negeri atau asuransi TASPEN memberikan jaminan hari tua berupa tabungan pensiun sekaligus proteksi jiwa. Ini merupakan program yang terbatas hanya bagi para pegawai negeri dengan premi yang dipotong dari gaji mereka setiap bulan. Selanjutnya, asuransi sosial ABRI. Cakupannya terbatas bagi para personel Tentara Nasional Indonesia. PT Asa ABRI memberikan proteksi terhadap risiko kematian, kehilangan pekerjaan akibat pensiun, atau memutuskan mundur dari TNI. Kelebihan dan kekurangan asuransi sosial sama dengan asuransi lainnya, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terletak pada biaya premi yang bisa dibilang terjangkau dan menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar mereka tidak mengalami kerugian finansial yang lebih besar karena saat tertimpa musibah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.